Om Swastiastu, salam harmoni. Halo adik-adik semua, kembali dengan Pak Pase dalam mata kuliah metode statistika. Nah, pada video kali ini kita sudah sampai pada video terakhir yang berkaitan dengan topik ukuran penyebaran data. Masih semangat adik-adik untuk mengikuti perkuliahan Pak Pase? Saya yakin adik-adik pasti masih semangat untuk tahu sesuatu lebih terkait dengan ukuran penyebaran data. Baik adik-adik, sebelumnya sudah Pak sampaikan terkait dengan definisi, miskonsepsi yang ada, dan ukuran-ukuran dari penyebaran data itu sendiri, sampai pada bagaimana cara menghitung jenis-jenis ukuran penyebaran data tersebut, baik jangkauan, simpangan baku, simpangan rata-rata, dan sebagainya. Nah, saya yakin adik-adik yang sudah mempelajari dengan baik ya video maupun teks yang ada pada pembelajaran ini dan rajin, tekun ya, orek-orek latihan dengan baik, saya yakin adik-adik bisa menghitung dan menyelesaikan setiap masalah soal berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Namun ketika datanya sangat besar atau adik-adik sedang melakukan penelitian yang respondennya banyak sekali, adik-adik pasti akan menemukan suatu kendala dalam menghitungnya. Karena apa? Bukan karena adik-adik tidak tahu, tetapi karena keterbatasan kita sebagai manusia. Ya, capek, tidak teliti, ya, dan akan menyebabkan hasil akhir yang tentu tidak sesuai dengan harapan. Nah, pada kesempatan ini Pak Pase akan mengajak adik-adik untuk mencari atau menghitung ukuran penyebaran data dengan menggunakan Excel. Nah, jadi Excel itu bisa loh digunakan untuk mencari ukuran penyebaran data. Nah, sehingga yang ingin saya jelaskan adalah tentang bagaimana menghitung ukuran-ukuran penyebaran data menggunakan aplikasi Excel seperti tajuk yang ada di layar. Seperti apa itu adik-adik? Ya, adik-adik, untuk menjawab apa yang menjadi poin utama dalam video kali ini adalah kuncinya adalah Excel. Jadi saya yakin adik-adik semua, apalagi sudah mahasiswa, tidak asing lagi dengan Excel ya. Ternyata Excel bisa membantu untuk menghitung ya, mencari ukuran penyebaran data yang lebih mudah dengan berbagai ukuran data ya, yang besar maupun yang kecil. Nah, namun sebelum itu, sebelum Pak Pase mendemonstrasikan seperti apa ya, seperti apa cara mencari atau menghitung ukuran penyebaran data itu menggunakan Microsoft Excel, saya ingin mengingatkan kembali apa saja sih yang termasuk ukuran penyebaran data dan bagaimana rumusnya. Ayo, ingat-ingat materi sebelumnya. Pasti ingat ya? Ya, saya yakin adik-adik pasti ingat itu. Namun, saya kembali akan mengingatkan apa saja yang termasuk jenis-jenis ukuran penyebaran data. Ya, yang pertama adalah ada jangkauan, ya. Jadi rumusnya silakan, ya. Ini sudah dibahas. Terus ada simpangan rata-rata. Oke, simpangan rata-rata ya, silakan rumusnya sudah tertera. Dan ada yang namanya simpangan baku. Oke, ada simpangan baku ya. Lebih daripada itu sekarang ada yang namanya ragam. Masih ingat ya, ragam ya. Terus ada hamparan, ada juga pagar dalam, pagar luar, dan yang lain sebagainya. Nah, itu adik-adik harus ingat ya. Jadi ketika itu tidak tahu ya susah ya, karena pada intinya menggunakan rumus Excel juga perlu mengingat formula-formula apa saja yang ada pada ukuran penyebaran data itu. Oke, nah biar tidak berpanjang lebar, langsung saja kita ke contoh kasus terkait dengan masalah yang menuntut penyelesaian untuk mencari ukuran penyebaran data. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan di layar.
Ya. Jadi masalah ini adalah suatu masalah yang meminta untuk menentukan simpangan rata-rata, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Nah, itu merupakan 3 ukuran penyebaran data. Nah, dari masalah ini silakan dicermati, saya tidak akan bacakan. Bagaimana cara menentukan ukuran-ukuran itu? Secara manual sudah dipelajari melalui video-video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan mengajak adik-adik untuk mengetahui dan mendemonstrasikan bagaimana cara menghitung simpangan rata-rata, simpangan baku, varian menggunakan aplikasi Excel. Siap-siap adik-adik? Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan menjawab soal yang tertampil di slide PowerPoint sebelumnya menggunakan Excel. Jadi yang pertama-tama kalian lakukan adalah menyalin data yang sudah tadi ada di soalnya. Ya, sudah diketahui di soal. Didapatkan seperti ini. Lalu jumlahnya kita ketahui itu 50 jumlah datanya. Di sini itu termasuk populasi ya, menggunakan rumus populasi karena ini data dengan ukuran besar yang lebih dari 30. Untuk mencari simpangan rata-rata, rumusnya yang kalian gunakan di Excel adalah sama dengan AVDEF. Ya, tulisannya AVEDEF ya. Selanjutnya kalian select data yang sudah kalian salin di Excel, lalu kalian tekan enter. Didapatkan simpangan rata-rata dari data tersebut. Selanjutnya untuk variance, rumusnya di Excel adalah sama dengan var. Nah, untuk var ini kalian tentukan apakah dia populasi atau sampel. Nah, di sini karena populasi, kalian ketik var titik p kurung buka, lalu kalian select sama seperti sebelumnya, tekan enter. Didapatkan variance datanya. Untuk simpangan baku, kalian ketikkan rumus sama dengan STDEF ya, lalu titik P karena populasi untuk di soal ini. Lalu kalian select datanya, klik enter. Nah, lalu didapatkanlah simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Nah, adik-adik gimana? Tadi sudah didemonstrasikan untuk contoh data tunggal. Oke, kita lanjut dulu. Bagaimana menggunakan aplikasi Excel dalam menyelesaikan suatu masalah ukuran penyebaran data untuk data bergolong atau pada distribusi frekuensi bergolong. Ya. Nah, misalnya seperti contoh berikut. Nah, silakan adik-adik lihat di layar seperti apa contohnya, contoh soalnya. Kalau adik-adik mengerjakan dengan manual, saya yakin sudah bisa dengan menerapkan rumus-rumus yang ada. Namun untuk aplikasi Excel coba diperhatikan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Soal selanjutnya itu kita akan mengolah data yang berkelompok ya. Jadi kita mencari simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku tidak seperti sebelumnya menggunakan langsung rumus yang ada di Excel. Namun kita menggunakan tabel seperti biasanya, namun perhitungannya itu dibantu oleh Excel. Jadi kita mulai saja. Ini kita lihat totalnya adalah 164. Jadi ini akan menggunakan rumus populasi gitu ya. Lalu kita lihat ini sudah disalin, didapatkan di soal yang diketahui datanya. Mencari titik tengah. Untuk mencari titik tengah
kita tuliskan sama dengan kurung buka batas bawah tambah batas atas bagi 2. Dapatkanlah 13,5. Untuk yang selanjutnya kalian hanya perlu tambahkan titik tengah yang di awal itu yang adik-adik cari tadi, tambahkan dengan panjang kelas sama dengan 13,5 tambah panjang kelasnya di sini adalah 8. Lalu adik-adik tinggal drag ke bawah. Selanjutnya mencari FI XI, adik-adik tinggal ketik sama dengan pilih di kolom FI yang sebaris ini ya, lalu kali dengan yang sebaris di kolom XI adalah di sini, enter, lalu kalian drag ke bawah, mencari totalnya, sigmanya sama dengan sum kurung buka, baru pilih kolom FI enter. Untuk mencari mu rata-ratanya karena kita perlu ya untuk selanjutnya, maka adik-adik tuliskan sama dengan kalian pilih total FI bagi dengan total datanya, dapatkanlah seperti ini nilainya. Untuk mencari nilai mutlak, adik-adik ketikkan ABS absolut kurung buka XI, jadi kalian pilih yang di baris pertama ya, sini kurang dengan mu, kalian klik F4 karena tujuannya agar saat kita drag ke bawah itu nilai mu nya itu tidak akan bergerak ke bawah. Jadi bedanya, jika yang tadi G3 yang tidak kita F4 atau kita tuliskan dolar di antara E, maka saat kita bawa ke bawah, maka dari G3 akan menjadi G4. Namun jika kita sudah klik F4, maka itu akan tetap diam di tempatnya ya. Kita drag ke bawah seperti ini, kita lihat nih G3, G4, G5, namun E12 tetap di tempatnya. Setelah itu kita mencari FI kali nilai mutlak dari XI kurang mu, sama dengan pilih FI nya kali dengan nilai mutlak dari XI kurang mu, enter, kita ke bawah. Setelah itu mencari totalnya sama seperti tadi, adik-adik tulis sum, select, enter, lalu XI kurang mu sama seperti yang di sini, cuma bedanya tidak ada ABS, sama dengan XI kurang mu, klik F4 atau boleh saya contohkan itu manual ya, langsung ketik di keyboardnya dolar ya, enter. Setelah itu drag ke bawah. Selanjutnya untuk mencari ini tinggal adik-adik kalikan dengan diri sendiri sini, atau boleh menggunakan seperti ini senyamannya adik-adik, yaitu angka 2 seperti ini, boleh juga. Kita drag ke bawah, adalah hasil seperti ini. Lalu untuk ini kalian sama dengan pilih FI kali dengan XI kurang mu kuadrat, ya, kita lihat lagi sudah FI. Lalu drag ke bawah. Nah, ini totalnya adalah seperti biasa sum. Lalu kita select kolom yang di atasnya, enter. Sudah lengkap ya, kita dapatkan untuk mencari simpangan rata-rata. Jadi kalian ketik sama dengan yang ini ya, total dari FI sekali dikalikan mutlak XI kurang mu,
bagi dengan total data atau banyaknya data, yaitu 164. Dapatkan simpangan rata-ratanya seperti ini. Untuk varian kalian tuliskan sama dengan, lalu kalian klik FI, jumlah dari FI dikalikan dengan XI kurang mu kuadrat. Ini ya jumlahnya, lalu dibagi dengan total dari data. Ini. Enter. Untuk cari simpangan baku, kalian tinggal sama dengan SQRT, square root dari varian ya, square root dari varian, atau akar 2. Di kurung buka kalian klik nilai varians, enter. Jadi didapatkanlah simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Nah, adik-adik, bagaimana demonstrasi saya? Lebih mudah kan? Nah, setelah adik-adik mencermati bagaimana cara menghitung ukuran penyebaran data, khususnya tadi ada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian, coba sekarang resapi, maknai. Kira-kira bisa nggak menjawab pertanyaan ini? Nah, yang di layar pertanyaan ini untuk adik-adik ini, jujur harus menjawab dalam hati. Bagaimana pendapatnya? Apakah Excel mempermudah Anda untuk menghitung ukuran penyebaran data? Coba jawab. Ya, silakan jawab sendiri ya. Pertanyaan kedua adalah yang ini. Yang mana lebih mudah? Dengan manual atau dengan menggunakan Excel? Saya tidak akan memberikan jawaban karena itu adalah suatu persepsi, tetapi tugas saya adalah memberikan beberapa alternatif kepada adik-adik untuk menjadi suatu opsi atau pilihan terbaik bagi adik-adik ketika menghadapi suatu permasalahan atau data, baik yang ukurannya besar ataupun yang kecil, untuk mencari ukuran penyebaran data. Jawaban yang ada di layar ini saya serahkan kembali ke adik-adik semua, apakah dengan manual atau dengan menggunakan Excel. Tetapi minimal, saya selaku pengampu mata kuliah metode statistika ini sudah memberikan berbagai alternatif untuk menentukan dan menghitung ukuran